Jadi kemarin hampir setiap hari Pak dari Polsek Taman itu selalu menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Peraturan Bupati Sidoarjo tahun 2020, yaitu penertiban di tempat-tempat keramaian, ya, di warung-warung kopi itu siang malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Pada hari ini kita hadir kembali di obsesi obrolan seputar kesehatan masa kini dengan pembahasan tema yakni peran Satgas Desa atau Kelurahan pada masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Pak Amaluddin Al-Rafi dari Kasar Bakti Wisata Kewarganegaraan Kintaman menyampaikan agar kepada para masyarakat agar senantiasa menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer sendiri-sendiri ketika berada di luar rumah. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh 3 orang narasumber sekaligus. Yang pertama dari Bapak Insinyur Wisnu Widodo Sarjana Hukum selaku Ketua Satgas COVID Desa Binuran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Lurah, ya. Selamat pagi Bapak. Bapak Koridin, ya. Bapak Koridin Sarjana Hukum. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bapak Wakil Kepala Polisi Sektor Kecamatan Taman, Bapak Agus. Selamat pagi Bapak. Oke. Langsung saja ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti mengenai apa itu Satuan Tugas COVID-19. Mungkin dari Bapak Ketua Satgasnya bisa menjelaskan kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kebetulan ditunjuk oleh Pak Lurah ya untuk mewakili sebagai koordinator Satgas kampung-kampung ya, atau COVID-19 untuk pencegahan ya. Sebetulnya kampung tangguh itu terbentuknya setelah COVID-19. Setelah COVID-19 karena Bu Gubernur mencanangkan kampung tangguh semuanya di seluruh wilayah Jaya Gubernur Jawa Timur, akhirnya terbentuklah dan saya yang sebagai ketuanya. Begini, kampung tangguh atau tim Satgas COVID-19 ini memang penting bagi tingkat kelurahan ya bahkan diikuti oleh tingkat RW, tingkat RT, karena dosalah yang lebih tahu tentang bagaimana karakter dari orang-orang yang berada di situ, sehingga untuk pencegahan itu akan lebih memudahkan ya. Ini yang kita lihat dan akan lebih efisien dikarenakan apabila ada yang terjangkit atau terdampak virus corona atau COVID-19 ini akan lebih diketahui lebih dahulu, kemudian dilakukan satu penanganan. Intinya adalah dibentuknya tim Satgas COVID itu untuk meringankan tugas pemerintah dalam menangani dan melakukan satu pencegahan terhadap yang sudah terkena ataupun yang belum terkena itu ya. Jadi banyak sekali tugasnya, yaitu mulai apabila sakit hafalan ya yang sudah tergejala, kalau dilaporkan pada kami akan menangani sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Kemudian kalau sudah yang terkena kemudian masuk ke rumah sakit, kami pun akan meyakinkan pada warga agar tidak dimusuhi dan tidak dipojokkan, sehingga harus diposisikan menjadi orang yang sakit dan harus dihindari. Ini tugas utama karena COVID-19 ini sudah menjalur pada sosial bagi orang tersebut ya. Itu akan menjadi beban berat bagi pikiran atau mental bagi orang yang terkena COVID-19. Maka dari itu kami juga menghimbau agar
Dalam penanganan COVID-19 ini juga harus dibantu oleh RT dan RW. Apabila ada warganya yang terkena, jangan merahasiakan, sampaikan pada kami agar apabila nanti terkena kemudian warga tidak mengetahui bahaya karena apa? Mereka berjalan-jalan tidak ada yang menegur dan dia tidak tahu bahwa dia membawa virus yang bisa menularkan pada tetangga-tetangga kita. Ya, itu yang penting. Maka Satgas COVID-19 Kabupaten Tangguh bentuk ini tugas utamanya memang memberikan sosialisasi pencegahan maupun melakukan bantuan apabila ada yang terkena COVID-19 termasuk pemakaman, termasuk dengan apabila di rumah sakit kita bagaimana juga membantu yang di rumah harus dikarantina, kita juga menjaga ya itu dibantu oleh puskesmas Taman, Polsek Taman, orang Taman dan Pak mensupport semua. Saya terima kasih. Jadi di Tangguh ini semuanya bekerja. Hanya saya menyayangkan tiba-tiba bertambahnya juga semakin besar gitu. Nah ini ada yang salah dari kita. Kami akan tingkatkan langkah-langkah itu. Demikian. Ya, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu mengenai program kampung tangguh. Kampung Tangguh Semeru ini, hal-hal apa yang perlu dilaksanakan? Mungkin Bapak Juangnya bisa menyampaikan. Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan Kampung Tangguh ini. Yang sulit ya. Yang mungkin susah dilakukan. Mulai dari masyarakatnya sendiri atau karena dalam melaksanakan ini, maka dari masyarakat itu sudah diberitahu pada panitia Kampung Tangguh. Tapi di situ di jalan maupun di warung kopi itu juga sering kita kontrol sama keamanan Pak Polisi maupun dari Koramil. Dari situ kita juga diberitahu untuk kepada semua yang nongkrong berkumpul itu juga sudah diberitahu. Bahkan kita itu sama Kampung Tangguh dan kawan-kawan itu hampir setiap Sabtu sama Minggu itu mengadakan penyemprotan dan sosialisasi. Mungkin di setiap keseluruhan wilayah baik perumahan maupun di kampung-kampung di lingkungan kelurahan. Maka dari itulah semua kita sudah memberikan tergantung kepada pihak pribadi orang masing-masing. Kita sudah memberikan dengan sosialisasi dari Kampung Tangguh, dari RT, RW dan semuanya sudah diberitakan kepada semua edaran pun kita share itu sudah ada kurs Kampung Tangguh maupun dari kurs RT RW dari segala kegiatan apapun pemakaman juga sampai APD. Bila itu terjadi semuanya sudah siap APD dan alat untuk penyemprotan. Yaitu saya kira dari kami semua sudah diberitahukan kepada Kampung Tangguh bersama lingkungan di sekitarnya. Tapi itu tergantung kelakuan pribadi masyarakat masing-masing. Meskipun diberi masker kadang-kadang pakai gini juga di sana tidak pakai. Kadang-kadang ada yang memberitahukan di situ sudah namanya COVID-19 sudah ambil katanya gitu. Nah maka dari sini kita juga tetap waspada, menghimbau kepada warga kami lewat RT RW, biar desain maupun yang lain itu semua punya masing-masing itu punya scope. Jadi kita tinggal melaksanakan itu dan yang menjaga kebersihan itu pun juga kita di-share, Pak ini loh ada sampah di sini ya kita punya toga kita ambil di situ lingkungan semuanya. Kita peduli pada masyarakat dengan menganggarkan dari segala kegiatan apapun itu yang ada di lingkungan kelurahan. Terima kasih dari kami. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai peraturan bupati. Ini cocoknya kepada Bapak Wakil Kepala Polisi jadi mengenai sosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan bupati, baik itu Pergub nomor 44 mengenai disiplin protokol kesehatan
Kemudian ada peraturan Bupati Sidoarjo nomor 58 tahun 2020 mengenai jam malam. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana mengenai. Terima kasih, akan saya jawab, akan saya coba. Saya mungkin menambah apa yang disampaikan tadi yang masalah kampung tangguh. Memang awalnya pembentukan kampung tangguh itu adalah dengan adanya penyebaran virus corona. Maka dari itu Ibu Gubernur Jawa Timur waktu itu untuk bekerjasama dengan Forkopimda tingkat 1 Jawa Timur itu untuk membentuk kampung tangguh. Adapun tujuannya dari pembentukan kampung tangguh ini, yaitu yang pertama adalah masalah keamanan. Keamanan, karena apa? Mungkin selama ini sudah dibentuk namun kurang aktif, kayak Iskamling dan lain sebagainya. Makanya kemarin Pak Kapoldanya dibutuhkan juga baru, makanya dibentuklah kampung tangguh dan dilonceng waktu itu bulan 6 kalau nggak bulan 7. Kebetulan loncengnya juga di wilayah Sidoarjo, tepatnya di PT Legi, Pak. Terima kasih. Awalnya yaitu masalah keamanan. Suatu kejahatan itu pasti ada kesempatan. Makanya kalau ada yang jaga, yang kita tersebut itu kesempatan, dan yang pelakunya pasti punya niat untuk berbuat jahat. Kalau masih banyak orang yang jaga, insya Allah, dengan adanya kemarin pembentukan kampung tangguh dan PSBB, itu jumlah kejahatan maupun kriminalitas di wilayah taman khususnya di Sidoarjo itu sangat turun drastis. Alhamdulillah, dengan banyaknya orang yang mungkin berjaga di pos-pos checkpoint di kampung tangguh, akhirnya kejahatan menurun, baik itu pencurian, baik itu bobol rumah dan lain sebagainya. Itu salah satu yang dari segi keamanan. Untuk kampung tangguh yang kedua yaitu dari segi kesehatan. Alhamdulillah untuk kampung tangguh itu kemarin sudah dibentuk satgas, mulai satgas kesehatan, satgas pangan, satgas pemakaman, satgas penyuluhan. Alhamdulillah sudah berjalan, sudah dilaksanakan semuanya. Namun kenapa sampai sekarang penyebaran kan kok belum selesai? Mungkin kita evaluasi bersama, mungkin kesadaran dari masyarakat kita mungkin dirasa masih kurang. Mungkin sudah banyak yang berpartisipasi, namun juga masih banyak yang belum mentaati protokol kesehatan. Kemarin hampir setiap hari, Pak, dari Polsek Taman itu selalu menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Peraturan Bupati Sidoarjo tahun 2020, yaitu penertiban di tempat-tempat keramaian, di warung-warung kopi, itu siang malam. Hampir setiap hari kita juga dikasih laporannya, dilaporkan ke Polres juga dilaporkan ke Polda. Hampir setiap hari. Pagi ini sebenarnya kalau tidak ada acara di sini, kami pasti penertiban, Pak, baik itu di pasar, di warung-warung, mungkin bergabung dengan dari Koramil Taman, dari Satpol PP. Selama ini untuk sanksi yang melanggar protokol kesehatan, tidak memakai masker contohnya, yang kita kasih tindakan, baik itu tindakan sosial maupun tindakan olahraga. Mungkin kita kasih push up bagi yang masih muda-muda, yang masih mampu. Untuk mungkin yang sudah senior ataupun yang sudah tua, kita suruh kerja sosial, mungkin menyapu. Maksudnya tujuannya apa? Ya itu besok lain kali tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi, dan tolong disampaikan mungkin kepada saudaranya, kepada keluarganya, supaya besok kita peseni supaya memakai masker atau mentaati protokol kesehatan. Jadi kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Makanya dari itu kami mengajak masyarakat semuanya, mari kita taati
protokol kesehatan ini. Karena apa? Karena nanti kalau kita nggak sadar saja, nanti nggak selesai. Ya, kalau kita nggak sadar saja, nanti kita nggak selesai. Sama semuanya, perasaannya mungkin sama. Ya. Semua aktivitas mungkin ya kalau biasanya kemana-mana harus pakai masker. Ini demi kita semua bersama. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kami sekali lagi menghibur kepada masyarakat. Ayo kita bersama-sama memerangi yang namanya COVID-19 ini atau COVID Corona ini. Monggo. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua itu kembali kepada kesadaran masyarakat ya Pak ya. Kembali lagi ke setiap individu agar tidak melanggar yang namanya protokol kesehatan itu sendiri. Mulai dari satuan satgas COVID, mulai dari pihak kelurahan hingga pihak kepolisian, baik Pemkab, Satpol PP maupun lintas sektor lainnya, mulai dari puskesmas juga berbagai ini juga turut serta untuk mensukseskan protokol kesehatan ini agar pandemi ini tentunya segera berakhir. Betul ya Pak ya? Ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak mengenai sanksi sosialnya itu sendiri selain tentunya untuk remaja ya, anak muda kan tadi sanksi sosialnya berupa push-up. Lantas untuk persentase kesalahan atau pelanggaran protokol kesehatan itu lebih banyak dijumpai kepada anak-anak muda ataupun orang-orang tua, mungkin Bapak bisa menanggapi. Terima kasih. Yang kita jumpai, kita kalau malam terutama ya, itu masih banyak anak-anak muda terutama yang mungkin di bawah 30 tahun yang nongkrong-nongkrong di warung kopi. Jadi yang kita tertibkan itu. Masalahnya apa, yang anak-anak di bawah orang di bawah 30 tahun, daya tahan tubuhnya kan sangat kuat sekali. Jadi dia pun membawa itu merasa tidak sakit, nah, tapi bisa menularkan kalau pulang ke rumahnya, bisa menularkan kepada keluarganya, kepada anak istrinya, kepada tetangganya. Itu yang lebih berbahaya. Itu loh. Kemarin hampir tiap malam sudah kita terdesak, jadi mulai di Wonocolo, di BCA, di Betesan, mungkin juga di Geluran. Sudah kita terdekat hampir tiap hari. Namun kalau tidak ada kerjasama dengan masyarakat, tidak ada kesadaran dari masyarakat, Pak Polisi tidak mungkin bekerja sendiri, aparat itu tidak mungkin bekerja sendiri, harus bekerja sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wisnu, Ketua Kampung-Kampung Kelurahan-Kelurahan yang selalu aktif menghimbau kepada masyarakat supaya warga kelurahan ini tidak ada yang bertambah lagi untuk penyakit COVID-19. Terima kasih Pak Wisnu, sudah bantuannya selama ini kami sering sumbang untuk acara-acara masalah COVID ini. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Satyo sendiri ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi ini terutama kepada masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 ini yang bahaya. Kalau dia sendiri tidak menyampaikan pada Satgas atau RT-nya, ini akan rawan untuk menambah yang namanya korban berikutnya. Karena kalau sudah satu rumah ada yang terkena positif swab, kemudian yang saudara atau anggota keluarga tidak diamankan, kemudian berjalan-jalan keluar, ini yang rawan untuk menularkan kepada tetangganya. Maka kami berharap kedisiplinan, ya, saling pengertian, kemudian saling memahami dan menyadari. Mari kita saling tolong-menolong untuk yang namanya ya sudah terkena, mohon sesuai dengan aturan di karantina, disiplin, ikuti aturan itu, jangan kemana-mana dulu. Kalau butuh apa-apa
silakan menghubungi Satgas Kampung-Kampung atau RT untuk membantu, seperti contohnya membelanjakan barang kebutuhan makanan setiap hari. Kami akan membantu, dan disinilah letak dari saling tolong-menolong sesama warga itu. Dan yang kedua, adik-adik yang kalau malam pada duduk-duduk bergerombol di dalam satu kafe, tidak ada larangan sebetulnya. Ya, kami bersama dengan Polsek Taman dan bersama dengan Koramil Taman, Satpol PP dan kemudian aparat kelurahan memang sering melakukan operasi di lingkungan kelurahan. Karena apa? Kami melihat adik-adik yang disampaikan oleh Pak Agus dan Polsek Taman tadi memang benar-benar itu terjadi, sehingga ada yang ditindak push up sesuai dengan peraturan bupati. Itu yang dilakukan. Kemudian yang berharap kepada semuanya, jangan pernah meremehkan yang namanya COVID-19. Dan kami mohon kepada semuanya, baik di kalangan ibadah, tempat ibadah, tempat kantoran yang berada di lingkungan ini, maupun keluarga yang sering bertemu dengan keluarga yang lainnya, agar tetap berhati-hati. Karena di sanalah tempat kerumunan, itulah tempat dari COVID-19 bisa saling tular-menular. Kita kelihatan sehat, tetapi di dalam rumah ada yang lemah, ya. Tapi yang sehat tadi kelihatannya sehat, tapi membawa. Yang itu yang dikatakan oleh Pak Dokter, itulah yang dikatakan OTG, orang tanpa gejala. Ini sangat berbahaya juga, menularkan. Ya, ini yang kami harapkan. Kemudian mohon pada semuanya, warga Kelurahan Dua khususnya, untuk tetap waspada. Jangan dianggap COVID-19 sudah berhenti atau sudah berakhir. Tapi kita lihat secara nyata bahwa kita saat ini sedang tinggi-tingginya COVID-19 terpapar, mengapar kita semua. Demikian, ya, waspadaan jangan menurun, karena COVID-19 belum menurun hingga hari ini. Terima kasih, ya, sukses untuk khusus tamu juga. Dan kita capek dalam bergerak terus bersama dengan kami. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik, ya. Terima kasih, Pak Agus dari Polsek Taman dengan Pak Lurah yang selalu mendampingi kami dan tidak henti-hentinya ikut mendukung. Dengan Puskesmas Taman yaitu Bu Nurul yang luar biasa sampai suaranya serak untuk ikut bersama-sama. Bagaimana tangisan Bu Nurul kami juga tahu, Pak. Ya, ini yang saya inginkan. Pak Sarah, Pak Rolis, ya, Pak Bambang yang dari Koramil, semua Pak kecapean malam hari Pak ikut mengantarkan pemakaman. Pak Lurah pun juga ikut. Sulit Pak, ya, sulit. Di samping kita malam hari jam 1, jam 2 kita harus hadir. Ya, insya Allah kedepannya kita sudah berjuang dan sudah kita bentuk juga tim yang untuk apabila ada kegiatan yang meninggal. Kemudian untuk Puskesmas Taman jangan bosan kalau kita telepon ada korban di lingkungan kami. Ya, mohon Puskesmas Taman tetap semangat. Ya, mari kita bela negara untuk agar COVID-19 hilang dari bumi pertiwi kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Itu kan demikian tadi obrolan seputar kesehatan mata. Obrolan seputar kesehatan mata ini dengan tema peran Satgas Desa atau Kelurahan pada masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.